Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku bakalan menjelaskan tentang kode dari tugas ini. Nah, di sini pertama-tama ada baris import.io. Nah, di sini aku menggunakan library bawaan dari Dart yang namanya Dart.io. Nah, library ini tuh digunain buat operasi input atau output, kayak buat baca input dari user ataupun menampilkan output di terminal. Terus di kode ini kita memanfaatkannya buat nerima input dari keyboard menggunakan ini si std in readline scene. Nah, itu. Terus di sini ada enum. Jadi, enum tuh merupakan tipe tipe data khusus yang digunain buat yang digunain untuk membuat sekumpulan nilai tetap yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, di sini aku buat enumerasi yang namanya hewanku. Nah, hewanku ini, si enum ini isinya ada kucing, kambing, dan juga ayam. Nah, tujuan kode ini tuh buat merepresentasikan jenis-jenis hewan dalam kode secara terstruktur gitu. Terus di sini ada kelas abstrak animal. Kelas abstrak tuh adalah kelas yang tidak bisa dibuatkan objek secara langsung, tapi hanya sebagai kerangka. Jadi kelas abstrak itu tuh hanya template buat kelas turunannya. Tuh. Nah, di sini animal adalah kelas abstrak yang memiliki sebuah metode abstrak yang bernama suara. Jadi kita pakai void suara. Terus, nah metode ini tuh belum punya isi karena kita bakalan nentuin bagaimana implementasi metode ini tuh pada masing-masing kelas turunannya. Nah, setelah itu di sini ada si kelas kucing extend animal. Nah, kelas kucing ini tuh adalah turunan dari kelas abstrak animal. Keyword extend itu nunjukin kalau misalnya si eh, kucing ini mewarisi sifat dari animal. Nah, terus jadi aku pakai override. Override itu untuk mengimplementasikan metode abstrak suara. Nah, setelah itu dalam hal ini metode bakalan mencetak suara kucingnya itu meow. Terus ada kelas kambing dan juga kelas ayam. Ini tuh bakal sama kayak kelas kucing, bedanya dia bakal mencetak suara sesuai dengan jenisnya ya. Kalau misalnya jenis hewannya gitu. Kalau misalnya dia kambingnya suaranya bakal embe. Terus kalau misalnya di ayam bakalan petok-petok. Terus di sini ada void main. Jadi void main itu adalah titik awal eksekusi program. Bagian ini tuh bakal berfungsi atau bertugas buat nampilin pesan ke user tentang apa yang bakalan dilakukan oleh program. Kayak misalnya, kan di sini kita bakal mutar suara hewan. Nah, kemudian tuh si kode program ini tuh bakal memberikan daftar pilihan hewan yang tersedia. Kayak misalnya, ya ini pertama ada kucing, terus ada kedua ada kambing, ketiga ada ayam, seperti itu. Nah, terus kita di sini ada kode buat nerima input dari si user. Kita pakai std out write. Nah, di sini kita pakai std out write, masukkan pilihan. Std out write tuh buat eh, mencetak output ke terminal tanpa buat baris baru. Nanti bakalan ada tulisan kayak pesan masukkan pilihan dan pengguna atau user bakalan yang masukin pilihan mereka dari keyboard gitu. Terus stdn readline sync itu digunain buat membaca input dalam bentuk string dan hasilnya itu bakalan disimpan di variabel input. Nah, terus di sini ada validasi input.
If input sama dengan null, integer try parse input sama dengan null, print input tidak valid terus di return. Nah, jadi si baris ini tuh meriksa kalau misalnya input pengguna tidak valid, maka bakalan keluar muncul pesan yang kayak gini. Nah, kalau misalnya pun si penggunanya ini nggak masukin apapun, maka input sama dengan nol, maka inputnya tidak valid. Iya, seperti itu. Terus kalau misalnya si penggunanya itu masukin input tapi bukan angka, maka si inputnya juga bakalan valid, bakalan muncul pesan yang input tidak valid. Nah, jika input valid, nilai tersebut diubah menjadi tipe integer. Integer menggunakan integer parse, terus bakal disimpan di dalam variabel pilihan. Ini. Ya, jadi kalau misalnya inputan yang ini valid, nah dia bakalan diubah menjadi integer dari string terus diituin jadi integer. Nah, terus bakalan disimpan di variabel pilihan. Seperti itu. Nah, terus di sini ada animal, tandanya hewan. Nah, ini tuh buat mendeklarasikan sebuah variabel bernama hewan. Kenapa tipe datanya animal tanda tanya? Itu artinya hewan itu tuh dapat menyimpan referensi ke objek dari kelas animal, terus atau turunannya. Terus tanda tanya di belakang animal tuh nunjukin bahwa variabel ini tuh bersifat nullable. Artinya kayak dia bisa berisi nilai full atau tidak ada objek yang disimpan gitu. Terus kenapa, aduh, tipe datanya animal? Animal tuh karena animal tuh adalah kelas abstrak yang tadi yang tidak bertindak sebagai kerangka atau template doang gitu. Terus ada switch catch. Baris ini tuh tugasnya buat menentuin hewan yang bakalan dipilih oleh user. Jadi kalau misalnya si hewanku values pilihan -1 digunain, jadi ya ini tuh digunain buat mencocokkan. Ya, kayak input angka dengan nilai enum. Jadi kalau misalnya dia masukin angka 1, maka keluarnya bakalan apa? Pilih angka enum gitu. Terus jika kalau misalnya ya itu kalau misalnya penggunanya menggunakan ngetik manggil apa ya mintanya nomor 1 maka keluarnya bakalan kayak case hewanku kucing bakalan muncul yang kucing. Terus berdasarkan kalau misalnya ya sama kalau misalnya si pengguna user itu masukin nilai 2 maka keluarnya bakalan kambing. Terus nomor 3 itu ayam. Tuh. Dan sesuai yang ini. Kalau misalnya ada 1 dia bakal muncul kucing, kalau 2 dia bakal muncul kambing, terus yang 3 bakalan ayam gitu. Terus dia bakal kalau misalnya si user ini nggak masukin angka apapun, kayak atau enggak dia nggak masukin angka sesuai yang ada di sini di pilihan ini, maka dia bakalan muncul atau ngeprint pesan pilihan tidak valid gitu. Pilihan tidak valid seperti itu. Terus kita bakalan memanggil metode suara pada objek hewan gitu. Jadi di yang terakhir yaitu metode suara dipanggil pada objek hewan yang telah dipilih. Karena metode ini tuh implementasikan pada masing-masing kelas turunan, maka program bakalan mencetak suara yang sesuai dengan hewan yang dipilih. Jadi kalau misalnya si pengguna, ya kita coba aja langsung, kita coba running. Run. Nih, mari putar suara hewan. Pilih hewan. 1, kucing. 2, kambing. 3, ayamnya. Kalau misalnya si user masukin pilihan nomor 2, maka dia bakalan
muncul suara kambing karena yang dipilihnya adalah kambing nomor 2. Ya, seperti itu. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.